Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tommy Channel di MCS TV. Nah, sekarang kita berada di rumah aspirasi relawan Ganjar Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat. Nah, di sini kita berkunjung dengan salah satu organ relawan Ganjar, yaitu Aliansi Suara Nasionalis yang kabarnya belum menerima APK. Tapi yang lain sudah, kabarnya begitu. Nah, makanya tadi langsung dikonfirmasi oleh Ketua Umum Aliansi Suara Nasionalis dan langsung kepada yang bersangkutan. Untuk lebih rincinya mungkin kita akan menanyakan langsung kepada Ketua Umum Aliansi Suara Nasionalis atau disingkat dengan ASN. Selamat siang Pak Roni. Selamat siang Bung Tommy. Ya, tadi kita pantau di sini banyak relawan-relawan yang sudah kebagian APK. Kenapa ASN ini kan udah hitungan 2 hari kampanye ya. Seharusnya ASN sudah bergerak gitu ya dengan APK-nya gitu. Nah, ini kalau boleh tahu nih APK itu berbentuk seperti apa? Itu apakah ada atribut atau yang lain-lainnya gitu? Kalau APK itu biasanya kaos sama stiker. Kaos sama stiker. Kaos ada 2 macam juga, ada yang berwarna merah, ada yang putih. Nah, seperti apa itu kaos itu nanti dibagikan dengan masyarakat itu bagi cuma-cuma atau memang ada nanti ketentuan dari panitia dari rumah aspirasi relawan Ganjar atau TPN sendiri lah? Sebenarnya ada waktu itu ada rapat teknis ya. Dari beberapa rapat yang seperti itu saya baru hadir sekali, tapi di luar itu sering saya ikut rapat di sini di TKRPP ya, Menteng 72 atau lebih dikenal dengan Dipo 72 ya. Nah, jadi dari penjelasan tadi kita akan mendapatkan APK ya dalam bentuk kaos dan stiker itu 250 piece kaos oblong yang bergambar Pak Ganjar dan Mahfud. Nah, itu tadi ada mengisi formulir, nanti kita akan ambil di tempatnya Adiana Pitupulu di Saharjo. Nah, tapi teknisnya seperti apa? Nah, ini saya jelaskan. Jadi pada saat kaos itu kita bagi ke masyarakat, nah ini keren ini trik dan strategi dari tim pemenangan Ganjar dan Mahfud. Jadi kaos yang dibagi ke rumah itu kan ada stikernya. Stiker ditempel, nah itu kan ada lapisannya. Nah, itu dimuat alamat, nama, nomor HP mereka. Jadi itu satu luar biasa untuk kepastian suara. Itu saya Pak, ini kerja relawan ini udah sama dengan kerja tim sukses kalau seperti ini. Itu kan bahasa marketing. Karena data ya. By data, berdasarkan data. Anda membagikan kaos, dapat data. Buktinya dengan siapa? Dari data yang ditempelkan stiker dari tuan rumah yang kita datangi one by one, satu persatu. Itu data itu sendiri hanya untuk aliansi atau dikirim lagi? Oh, kita kirim lagi ke TKRPP ini. Nanti data itu akan diberikan lagi ke kalau kurang ke rumah pemenangan yang Adiana Pitupulu itu. Nah, dari situ nanti kita akan mendapatkan 500 piece. Kenapa? Kita berarti mengembalikan data kita dan dari itu dilihat gerakan organ-organ ini apakah sungguh-sungguh bekerja atau tidak. Kan kita membantu mesin partai ini PDIP. Ini relawan sebenarnya ini digunakan luar biasa, bukan hanya sekedar benserep, udah sama. Cuman bedanya kita bukan orang partai, kita relawan, tapi mesin kita lebih digerakkan sekarang ini dibanding kemarin periode pertama, periode kedua Pilpres ya. Kali ini agak berbeda. Relawan lebih terkontrol, lebih bekerja dan membuktikan. Karena apa? Akan dikembalikan data itu, kaos-kaos itu yang dibagikan ke siapa, stiker yang ditempel, dan itulah bukti kaos yang dibagikan. Itu harus jelas, itu keren. Kalau berhasil nanti kita serap ini 250 kembali, data itu akan mendapatkan 500 piece lagi dan begitu terus sampai di hari minggu tenang ya istilahnya ya. Berarti data tadi itu kalau memang fix dan valid 250 piece dikirim, 250 data juga yang datang harus kembali. Berarti panitia percaya penuh tuh ya. Berarti percaya penuh. Ini bisa nih, bahkan dia kasih lagi 500. Berarti organ ini dianggap bisa bekerja dan nggak main-main. Nah, ini kita harapkan dari teman-teman yang duduk di DPP, bantulah kita juga kita kan sudah membagi posisi-posisi ya, dibuktikan dengan di website siapa menduduki apa, siapa menduduki. Tapi kalau sampai saat ini memang sih gimana ya?
kita harus fair juga ya. Bukan berarti mereka nggak peduli. Mungkin masing-masing banyak kesibukan. Ada yang lawyer, ada yang ini. Tapi paling tidak ya adalah. Bukan berarti mereka diam ya. Cuman memang tentu saya sebagai ketua umum, nah Bung Tommy sendiri saya angkat topi ya. Kenapa? Sebagai Wasekjen kan posisi di Sumatera Barat, membiayai sendiri, datang kemari, bahkan membantu dan membuat konten-konten ini mudah-mudahan jadi perhatian juga untuk Ketua Dewan Pembina kita. Ada juga beberapa pembina yang lain dan di penasehat dan teman-teman di DPP juga akan karena sekjen kita juga sebenarnya di Sumatera Utara, di Medan. Aktivis 98 bagus dia sebenarnya, sering kita kelihatan kita di dunia di grup dia jarang berbicara, tapi pada dasarnya hampir setiap hari kami ngobrol, diskusi ada gitu ya. Pada intinya pengurus-pengurus bergerak dengan caranya masing-masing sepertinya gitu loh. Nah, jadi strategi dari ketua umum sendiri dengan 250 piece yang dibagi tahap awal itu kemana dulu? Ya, yang pasti kalau Bung Tommy kan di Sumatera Barat ya, kebetulan juga dalam beberapa hari ke depan mungkin mau balik ya. Mungkin Bung Tommy bisa mendapatkan beberapa puluhan piece ya, kita lihat nanti. Yang kita lihat ada kita di beberapa provinsi itu yang akan saya bagikan dulu. Berarti ada verifikasi lagi atau memang langsung? Saya harapkan ada verifikasi lagi daftar ulang, karena mungkin ada yang mundur, ada yang diem, ada yang ada yang bergerak. Nah, kita lihat yang bergerak-gerak, kita verifikasi lagi, kita hubungi lagi. Dan memang setelah itu baru SK keluar semua. Itu ya, kita ingin yang bekerja, karena satu lagi saya tambahkan ya. Sebenarnya dengan adanya MCSTP ini ASN sangat terbantu. Kenapa saya bilang begitu? Mudah-mudahan teman-teman di DPP, Ketua Dewan Pembina juga mengikuti sepak terjang ini, karena ada rupanya program peduli kemanusiaan yang sudah dijalankan oleh MCSTP digabungkan dengan ASN. Akhirnya dengan sendirinya ASN perangkat. Karena apa? Memang keinginan kita seperti itu. Program yang paling disukai rakyat adalah sifatnya membantu. Dan saya lihat membantu, MCSTP memberitakan valid datanya dan direspon besar oleh Kementerian Sosial. Nah, itu yang saya pelajari, yang saya lihat terakhir. Bahkan di Bekasi yang sudah sedikit agak ragu, direspon cepat. Itu kebetulan Pak Pri, itu relawan udah 10 tahun loh. Dia jadi relawan, nggak ada perhatian dari Pak Jokowi. Ini saya kasih tahu aja ya. Nah, sekarang justru diperhatikan oleh Kementerian Sosial lewat MCSTP, karena beritanya agak viral kemana-mana sampai terdengar oleh Ibu Menteri. Nah, jadi Pak Pri sudah dibantu, baik berupa sembako macam-macam tuh, ada kasur, kesehatannya juga dijemput, diantar, itu luar biasa. Saya juga sangat berterima kasih dengan MCSTP yang sekarang kita berkolaborasi, karena owner MCSTP memang wasekjennya di ASN. Kebetulan kita itu satu organisasi, satu visi dan misi. Nah, mudah-mudahan kita tidak mengatakan bahasa duit maut ya, tapi kalau memang bisa dibilang duit maut, kenapa tidak? Duit maut untuk kebaikan. Dan peduli kepada rakyat. Nah, rakyat ini siapa yang kita harapkan ya? Memilih Pak Ganjar. Gitu loh. Nah, jadi setelah nanti itu terbagi dan segala macam, strategi berikutnya selain kemanusiaan itu, kita pernah dengar juga kabar kalau Ganjar ini memang sama Mahfud ini bisa menang ataupun menang, kita harapkan menang lah gitu ya. Kan berarti ada dari koalisi PDI itu kan ada P3, ada Hanura, ada Perindo. Nah, saya dengar itu ada Perindo tuh punya program juga, namanya program UMKM. Kalau Perindo sebelum ini pun dari dulu saya udah perhatikan program UMKM-nya. Contoh di Senen ya, ribuan gerobak diberikan. Ya, nah saya mau tanya, bukan Perindonya. Jadi ASN sendiri gimana dengan Perindonya? Apakah itu program bisa masuk ke ASN? Nah, kita berharap gini. Kita berharap ini kita benar-benar berjuang untuk Pak Ganjar. Dan nampaknya di era di rumah TKRPP ini relawan difasilitasi ya. Contoh tadi ada yang rapat di atas dari Lingkar Puan. Mereka difasilitasi makan minum ada di situ. Itu kan luar biasa membantu dari sisi keuangan relawan ya. Namanya relawan. Kita ini juga nggak kaya amat gitu loh. Walaupun seperti saya
ketua umum saya nggak kaya nggak mampu dong. Saya anak-anak saya di daerah begitu banyak. Ya relawan bukan bicara materi. Ya, relawan bukan, bicara hati. Relawan ini bicara hati. Bukan bicara materi. Kalau bicara materi saya udah pindah ke Prabowo atau ke Anies. Saya juga nggak sampai sini. Nggak mungkin saya sampai sini berkali-kali dengan biaya sendiri. Makanya perlu diketahui juga sama rekan-rekan relawan yang lain bahwa relawan itu pakai hati, bukan pakai materi. Ada satu yang mau saya sampaikan. Ada perbedaan di periode pertama, periode kedua. Ya. Saya ikuti itu. Saya karena dari relawan Jokowi dari gubernur sampai pilpres pertama, periode kedua. Nah kali ini yang agak berbeda. Relawan bisa mendapatkan fasilitas baik untuk deklarasi dan lain-lain. Tapi saya berharap kita berbicara Ganjar menang ya. Nah kalau Ganjar menang, tolong relawan yang benar-benar bekerja diperhatikan. Jangan setelah itu dikasih sertifikat begitu aja tidak. Diperhatikan macam-macam. Bukan kita harus dapat jabatan, paling tidak diundang ke istana, ya. Terus mau ngapain lagi? Buatlah semacam holding company untuk organisasi. Sebentar, bukan. Andai kata Pak Ganjar Mahfud ini menang, buat semacam, kan nggak mungkin ditampung semua ketum-ketum ini jadi komisaris. Kita juga agak berharap seperti itu. Ya, tapi paling tidak dibuat satu badan usaha yang besar ditampung. Memang relawan itu cuma kapasitasnya cleaning service, ya udah tempatkan dia sebagai cleaning service. Sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan pendidikannya, kemauannya. Tidak harus jadi komisaris, bukan seperti itu. Tolong seperti itulah. Kalau bisa kita ingin benar-benar tempur ini sekarang, karena lawan kita juga sekarang nggak ada loh istilah kadrun dan kampret. Ada. Bagus sekarang, tapi lawan kita ini kata ada juga kawan kita yang kemarin. Ini yang bingung kita sama kita. Beberapa ketum dekat sama saya, mereka menyeberang ke Prabowo. Ada apa itu? Saya nggak tahu, nggak bisa saya mengatakan ABC. Makanya dari media-media yang banyak itu kita dengar kabar juga bahwasanya itu seperti kayak musim dari Ganjar ke Prabowo, ada juga dari Prabowo ke Ganjar. Ada juga. Tapi justru dari Prabowo pun banyak ke Ganjar. Iya. Nah ini aku juga bingung nih, ada apa? Kayaknya kayak ada istilah trenan atau gimana? Bukan tren, fenomena. Lebih tepatnya fenomena. Bukan berarti saya mengatakan dari Jokowi dia nggak ke Ganjar. Dia ke Prabowo, tapi banyak juga. Contoh di Sumatera Barat, itu viral loh. Ya. Dia dari Prabowo lari ke Ganjar. Banyak. Terakhir ada lagi organ apa itu? Dari Demokrat ada juga tuh yang orang-orang dan ulama-ulama di Sumatera Barat yang disegani itu mendukung Ganjar. Saya sampai kaget loh. Ulama-ulama yang sering muncul ya, bukan dalam artian muncul karena dia seperti seleb, bukan. Ulama-ulama yang memang masyarakat mendengarkan omongan dia mendukung Ganjar sekarang. Ini luar biasa. Saya lihat pemilu yang sekarang ini lebih tenang, di media sosial tidak ada keributan antara kadrun dan kampret. Nggak ada itu yang katanya dulu ada, hilang tuh ijazah palsu, PKI entah apa nggak ada. Lebih soft ya. Cuman ada kita nggak usah bahas ya ketidakadilan sepertinya. Mudah-mudahan kita pantau enggak. Kalau itu kan mungkin ketidakadilan itu kan di level atas. Tapi masyarakat kayaknya tenang. Masyarakat lebih soft, lebih tenang kali ini. Karena kita pasti ngeliat ke akar rumput dulu. Termasuk yang membuktikan tenang itu di media sosial ya. Kalau di bawah ini nggak tenang kan diupload. Mereka akan upload hitungan detik, mereka bisa share, posting, nggak seperti dulu ya. Dulu kebakaran hari ini, besok baru keluar. Ini nggak, apapun yang terjadi hitungan detik di tangan kita HP itu. Jadi jangan macam-macam gitu. Kalau ketidakadilan ini langsung bisa posting. Dan hotline juga udah dibuka, pengaduan untuk ketidakadilan. Kita ingin main rapi. Sebagai relawan, saya senang sekali dengan situasi nggak panas seperti ini. Shop lebih kalau bisa ya lebih adil lah. Aparat TNI juga lebih adil, jangan berpihak lah. Itu saya harapkan. Ya kalau dari kita ini apa sih? Kita ini cuma relawan. Ya kita kan relawan. Panggilan jiwa. Kita kan bicara. Indonesia bicara. Dan jujur aja, sebenarnya saya sudah tidak ingin mau jadi relawan lagi untuk pilpres ini. Tapi saya tetap terpanggil saya. Kontribusi lah paling tidak. Termasuk Pak Tommy kan di media kan juga luar biasa konten-konten Ganjar ini disebar, di-share kemana-mana udah seperti virus. Ini luar biasa loh Pak Tommy loh. Kita menyangkut memenangkan Pak Ganjar ini loh. Relawan pakai hati. Walaupun nama nggak seperti ketum-ketum lain, tapi kerja-kerja tim sukses yang sudah Anda kerjakan loh. Saya terima kasih. Dulu saya relawan juga, tapi relawan yang tersembunyi. Iya, senyap. Sekarang muncul. Jadi dari zaman Jokowi gubernur sudah ya. Nah, itu yang saya lihat itu memang beda. Waktu dia gubernur, saya pergi sama dia naik becak dengan Ahok, keliling Monas.
entah kenapa kok merinding ya. Oh iya, oh berarti auranya memang ada ya? Iya, kok Udah merinding ya. kelihatan. Dan itu dia makan tempe mendoan apa segala. Sepertinya merakyat Padahal sekali ya. Saya bawa anak itu kecil. Oh, waktu itu anak masih kecil ya? Kecil, masih balita lah ya? Kira masih setahun setengah. Berarti gitu. batita, di bawah 3 tahun. Kita. Istri juga ikut. Istri kan, kita kan dulu orang Oh, istri juga pendukung Oh, Jokowi iya, juga ya? kita kan orang Jakarta itu. Padahal orang asal usul Sumatera Barat ya? Sumatera Barat. Nah, Tapi menyangkut tersembunyi. Sumatera Barat. Bung kan sekarang di Sumatera Barat. Itu luar biasa ya. Bagaimana cara mengatasi sementara orang Jokowi semua atau waktu itu nggak suka ya sama Jokowi ya. Kita tahu Ya, lah Sumatera Barat. Nah, sekarang bagaimana mengatasi kondisi yang seperti dulu atau ada perubahan sekarang atau terbagi 3? Nah, syukurnya saya di Sumatera Barat bukan sebulan 2 bulan. Oh. Udah bertahun-tahun pula. Udah bertahun-tahun. Oh, Ini oke. hampir 5 tahun. Oh, kemarin berarti ini ya hijrah ya? Hijrah. Hijrah ya. Jadi hijrah itu karena ada orang tua, Mm. istri sakit. Mm. Sehingga kita harus tinggal di situ untuk merawat. Untuk merawatnya ya. Sampai sekarang kita Dan jalan terus. dapat hikmah seperti ini ya. Ya, dapat lima seperti ini dan kita melihat pada saat itu tuh kan pilpres suatu yang kedua kan saya di kampung itu kan pilpres Oh iya ya, suasana pilpres ya. kan menang juga Pak Jokowi. Cuma saya tidak ikut lagi yang seperti saya di Jakarta karena saya di Sumatera Barat. Malah saya nggak ada milih siapa, malah saya golput. Pada saat itu enggak yang pilpres keberapa? Yang kedua apa periode? Yang sekarang ini, 2019. yang Jokowi menang sekarang ini. Oh, 2019. apa alasannya itu? Abstain. Enggak golput. KTA saya kan Jakarta. Oh, karena menyangkut KTP itu ya. bukan KTA, Oh. KTP. Dan itu sendiri pun kalau dipilih pun itu benar atau enggak kan akhirnya itu yang bisa jadi ya udah lepas. Nah, bantuan juga banyak tuh dia yang nggak kita terima karena kita di Jakarta kan gitu. BPJS lah apa segala macam gitu. Nah, yang saya lihat untuk kontestan hari ini dari banyak rekan-rekan datuk-datuk yang kita kenal segala macam, mereka bilang, bukan saya yang bilang kan, Sumatera Barat nggak kayak dulu. Udah agak berbeda ya? Berbeda. Wih, keren Katanya banget. Sumatera Barat itu terbagi 3, katanya. Terbagi 3 dalam artian apa nih? Jadi Mereka condong kemana-kemana? pilihan-pilihan Nggak seperti dulu nggak lagi? dulu. Oke. Jadi kalau dulu kan memang nggak ada bisa lagi, memang Iya. itu 80 90, hampir 90. 87%. Ya, hampir 90 Untuk malah. Prabowo, iya. Jadi nggak bisa kemana-mana lagi, udah itu. Nah, sekarang Sekarang 3 kontestan ini jadi pilihan juga di Sumatera Barat. oh jadi terbelah 3. Ya, Jadi katakanlah misalnya ke Pak Ganjar juga banyak ini ya. banyak. Oh, apa itu? Apa penyebabnya kalau boleh saya tahu? Itu penyebabnya itu tadi karena sekarang ini dengan menyatunya Prabowo ke pemerintah Oh, itu. sehingga mungkin mereka kecewa. Kecewa ya. Sehingga mereka akhirnya ya politik itu begini, mungkin begitu. Timbul Anies. Akhirnya mereka kayak apatis lah gitu kan. Pesimis. Jadi pesimis, jadi munculnya Anies ini, wah ini harapan baru. Perubahan baru. menurut mereka. Kalau Ganjar itu sendiri itu tetap dianggap orang itu adalah penerus lama Oh, suara yang Jokowi 30% tadi meningkat. yang meningkat. Nah tapi karena ada di situ mungkin pesen yang baru di situ yang dilihatnya Mahfud MD ya. Mahfud MD itu orangnya mungkin masyarakat luas Indonesia melihatnya itu dia orang hukum. Tapi kalau di Sumatera Barat karena identik dengan religi, Mahfud MD itu adalah NU banget gitu loh. Oh, NU juga lumayan banyak loh di Sumatera Barat loh. Dia NU banget gitu loh. Maksudnya itu salah satu penyebab Ya. naiknya suara Ganjar ya, nantinya ya. Dia bukan pengikut NU, malah dia memang pakar di situ. Dan dia memang terbukti orang yang mengerti tentang Hukum. NU-nya tadi. Oh, KNU-nya tadi. Keagamaan. Agama religius ya. Ya Sumatera Barat kan lebih memang terkenal religi. Dan terbantu dengan itu. Kalau Ganjarnya sendiri mungkin di Sumatera Barat ya seperti Jokowi juga kurang populer ya. Tapi terbantu dengan Mahfud MD-nya tadi ya. Ya makanya terbelah 3. Kenapa? Karena di Sumatera Barat itu ternyata saya pribadi melihat iya juga. Jadi Sumatera Barat itu butuh keadilan, butuh kebenaran. Jadi keadilan hukum. Jadi itu harus ditegakkan. dengan cawapresnya Pak Mahfud, orang Sumatera Barat lebih condong lagi jadinya ke nomor 3 ya. Faktor Mahfud MD ya. Ya. Jadi meningkat suaranya. Meningkat ya. Jadi bukan berarti dia nanti lebih dominan, enggak. Jadi lebih naik grafiknya dari dulu. Mungkin bisa 2-3 kali lipat. Meningkat. Katakanlah 25% jadinya yang tadi 30%, 30% bisa jadi seperti itu ya. Makanya kita berharap mungkin ASN sendiri kita berharap
bisa mendongkrak dikit lah dengan adanya Nah, kita kepedulian TPN untuk kita dongkrak lagi di Iya. situ supaya di sini naik. Nah, kebetulan Kalau bisa menang kan kebetulan ASN juga udah ada di Sumatera Barat kan, ada dengan motor penggeraknya Ada. Wasekjen Iya. sendiri. Oke. kantor muda dari situ. Udah ada kantornya juga ya. Jadi nanti kalau dengan APK 250 Itu sangat kurang. Kalau kita bergerak Hmm. di Sumatera Barat itu cuma satu kabupaten udah selesai. Selesai ya. Kalau yang butuh data. Iya, iya. Nah ini perlu dibicarakan juga dengan TKPP dan TPN. Coba sedikit jangan terlalu melihat masa lalunya lah. Iya. Sehingga- Jangan kaku lah ya. Aku sehingga Sumatera Barat yang gitu aja nih. Iya. Jangan. Artinya tolonglah dibantu supaya dia mendongkrak lagi. Nah, ngomong-ngomong, Bung Tommy juga beberapa hari lagi mau balik ke Sumatera Barat dulu ya sementara. Ya, saya mungkin dalam minggu-minggu ini balik ke Sumatera Barat. Ada pekerjaan yang memang harus ya dikerjakan. kerjakan di sana, salah satu mau kawan-kawan. Nah satu lagi kita juga besok mungkin kita akan ke kantor kementerian. Oh, kita diundang ya Diundang. oleh Humas Kementerian Ya. Sosial ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Ibu Risma. Ya, Bisa kita mudah-mudahan. sampaikan Kita ya. berharap ya ketemulah dengan Bu Risma segala macam. Ya kita pasti cerita tentang rakyat ya, Iya. bukan cerita tentang kampanye. Iya. Kita nggak usah condong kemana-mana. Kita berbicara tentang Rakyat. kepedulian kemanusiaan aja. Rakyat. Yang bisa ditolong Ya, rakyat yang membutuhkan dengan data-data yang valid, akurat yang kita punya. Ya, gitu. Jadi agenda saya minggu ini mungkin ya balik ke Sumatera Barat ya. ASN tetap berjalan sesuai dengan koridornya. Jadi intinya program yang sudah berjalan, Aliansi Suara Nasional ini kepedulian kemanusiaan dengan cara menolong warga rakyat yang memang sangat membutuhkan Ya. data-data yang dari MCSTP. Ya. ASN menyerap, ASN mengeksekusinya sekaligus ya. Kenapa kita tinjau, kita investigasi, kita lihat. Oh iya benar ini, memang butuh pertolongan, bukan mengada-ngada, bukan KKN, Ya. kan gitu. Memang butuh dibantu. Seperti yang di Bekasi itu saya terharu loh. Ya. Dia memang stroke udah 3 tahun. Stroke lah udah Ya. 3 tahun. Coba lihat kondisi rumahnya seperti itu. Perabotan itu alhamdulillah kasur aja udah jelek sekali. Ya. Alhamdulillah dapat kasur 2 kemarin itu. kita kan berharap Berikut spraynya lagi. kita berharap organ-organ ataupun ormas-ormas Jangan lupa loh, sembako juga dikasih banyak loh. Ya. Bisa untuk kebutuhan dia 4 bulan itu. itu memang programnya Kemensos. Jadi Sembako bukan satu macam, tak berapa puluh macam itu. kalau Kemensos kan nggak terbatas, ini sesuai dengan kebutuhannya. Cuma kita ini yang ormas, organerawan atau media, kalau bisa kita kan berkolaborasi dengan pemerintah itu seperti itu. Nah, saya menginginkan nanti besok, andai kata kita diundang oleh Kementerian Sosial lewat humasnya, kita akan sampaikan ini program-program ASN ini ya seperti ini. Kita nggak bukan untuk menyangkut hal-hal yang dimana untuk ria atau menjadi enggak. Kita intinya bagaimana rakyat-rakyat ini yang belum tersentuh oleh Kemensos, yang tidak ditemukan, kita temukan, kita kasih by data. Jadi apa namanya itu istilahnya? Bukan Kalau saya- kerjasama ya. kalau saya mengatakan- Harusnya Kemensos berterima kasih ya sama kita ya. Nggak ada yang berterima kasih. Jadi kita sini ini Kemensos bekerja sesuai dengan kerjaannya. SOP-nya dia. Pemerintah sesuai dengan kerjaannya. Media MCSTP sesuai dengan SOP-nya, ASN dengan SOP-nya. Ini kita bersinergi. Bersinergi intinya ya. Jadi tidak ada di sini bentuknya harus wajib, harus ini. Enggak. Tapi Jadi sebenarnya kepedulian. Jadi sebenarnya Kemensos juga enggak wajib juga membantu kita, Ya. tapi karena data ini benar, apa salahnya? Seperti itu Ya ya. itu kita membangun chemistry. Ya. Jadi chemistry itu nggak manusia aja. Bukan hanya chemistry, membangun kepercayaan Ya. intinya ya. Kalau kita berdua nih chemistry, artinya kan kepercayaan itu kan muncul sendiri karena ada chemistry-nya. Iya. Jadi chemistry, Visi misi kita sama. ya chemistry lembaga, media dan pemerintah itu juga Terjadilah harus dibangun. sinergi ya. Harus dibangun. Terbangun. Nah kalau begini semua NGO yang ada di Indonesia ini sangat bagus untuk pemerintah, Untuk pemerintah akhirnya dan masyarakat. rakyat secara keseluruhan Ya. lah. Jadi Di seluruh provinsi. Karena Nah. banyak loh orang yang belum tersentuh, yang tidak diketahui loh, dia membutuhkan banyak. kita masih bicara satu bidang ini, Iya. sosial. Masih ada lagi. Saya mau pertanyakan tentang UMKM tadi. Bang Roni sendiri sebagai orang hukum. Senioritas apa yang telah Bang Roni bentuk dengan pemerintah? Oh, jadi gini, agak bergeser sedikit Nah, boleh ya? Ini kan bidangnya lain. Ya. Jadi kalau berbicara hukum, Ini ASN ada hukum juga loh. ada divisi hukum kita ada. Jadi Nanti gini, kita kan akan menuju senioritas lagi. baik, akan saya jawab dengan dalam waktu dekat ini saya akan ada pelantikan. Ketua umumnya Joko Umboro,
dan sekjennya saya salah satunya, ada 2 sekjen. Nah di provinsi DKI ya, nah itu nanti kita akan kolaborasi mencerdaskan Ini masyarakat. khusus orang advokat. Khusus orang advokat, tapi bisa lintas advokat juga informasi yang saya terima, karena saya pada saat berbicara ketua umum saya di sebelah. Ya. Saya tanyakan, ini apakah ini kan organisasi namanya Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia. Ternyata tidak harus orang hukum aja. Jadi agak berbeda kita ini dengan Peradi atau dengan yang lain-lain. Karena apa? Memang akhirnya kita mau penetrasi ke masyarakat. Ya. Nah, masyarakat yang kita akan cerdaskan dari sisi hukum. Kan banyak rakyat yang tidak melek hukum, Ya. makanya gampang dibodohi. Kita akan cerdaskan itu. Gitu loh. Nah programnya berarti pengurus kan tetap harus nggak boleh dari bukan orang hukum. Boleh, Bung Tommy juga nanti bisa. Bisa ya? Bisa. Oh berarti ini umum berarti Bang? Tapi lebih ke hukum gitu. Dia lebih condong ke hukum, tapi kita porsinya akan kita bagi. Mungkin gini, Dominannya ya? dominannya Advokat. tapi itu pun 70% sepertinya. Kalau yang Peradiato kan harus orang hukum. So, ini enggak, 70% orang hukum, 30% orang-orang seperti Bung Tommy. Ya. Seni, Boleh media boleh. media, Seniman boleh. semua bisa. Semua bisa. Pokoknya yang memang Itu dibutuhkan. keputusan kita bersama waktu rapat. Nanti Bung Tommy juga akan saya bawalah ke ketua kita itu. Bagus, orangnya smart, keren. Banyak ide-ide. Jadi ada rencana nanti ASN juga nanti akan buat sinergi dengan bersinergi dengan pemerintah dengan pemerintah tentang hukum. berarti ada hukum bisa jalan, ada Ini sosial. saya jelaskan ya. Bisa jalan. Program kita yang menyangkut organisasi praktisi perhimpunan praktisi hukum ini akan bersinergi dengan di kawasan Tanah Abang dulu, dengan camat, dengan Kapolres dan lain-lain. Nanti ASN juga dan MCSTV akan bersinergi kok. Ya. Itu akan saya usahakan. Tujuannya dia baik, kenapa tidak? Ya. Oke, mungkin pembicaraan kita di sini kalau kita lanjutkan mungkin nggak habis-habisnya. Jadi mungkin kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih atas waktunya Bung Roni. Siap. Dan kita mungkin akan menuju ke kantor karena di kantor juga masih banyak yang perlu kita kerjakan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.